Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini aku bersama teman saya bernama Ibu Kiptiah. Ini teman juga saudara, saudara di perantauan ya Mbak ya. Iya, Alhamdulillah banget ini keadaan sehat semua. Semoga dulur-dulur di Indonesia juga baik-baik semua, sejagat raya baik-baik semua, amin. Ini mau obrol-obrol santai sama teman saya yang sudah benar-benar lama sekali nggak ketemu. Dan ini mau saya tanyakan adalah kenapa bisa menjadi TKW dan memilih menjadi TKW di Hong Kong. pertamanya saya juga nggak kepingin kerja, kayaknya juga punya keluarga. Tapi masalah ekonomi gimana, anak udah besar, pingin bisa melanjutkan sekolah dan bisa merubah nasib lah. Terus itu kalau proses-proses ke jadi TKW itu sulit nggak? Ya tergantung kita niatnya. Kalau kita memang niat ingin cepat bisa proses bahasa, yang penting itu bahasa dulu di sini. Bahasa bisa memahami, baru kita bisa nanti berangkat. Soalnya waktu saya berangkat yang pertama itu, kalau menjaga anak itu harus benar-benar bisa bahasa. Orang sini soal kerjaan ini nomor 2, yang penting bahasa, yang kedua harus jujur. Ya karena kalau nggak bisa bahasa nanti untuk komunikasi juga nggak bisa ya. Ya disuruh A ke B, lah betul itu sudah seperti kita yang salah. Jadi harus kita benar-benar punya sabar. Bagaimana pinter bahasa bisa kerja, tapi kalau nggak sabar nggak bisa finish lah, maksud saya. Finish kontrak ya. Kalau di Hong Kong itu kontraknya berapa tahun? 2 tahun yang biasanya. Tapi kalau pengalaman saya ya, kalau teman-teman yang banyak itu kuat nggak kuat, yang penting kita digaji, majikan baik, masuk pun nggak begitu baik. Kalau baik itu ya normal lah, majikan seperti itu. Yang penting kita jujur, niat bisa bekerja, kalau nggak bisa harus bisa tanya. Jangan sampai cuma diam aja. Inisiatif ya Kak? Ya harus inisiatif, tanya-tanya ya sama majikan. Iya. Apapun pekerjaannya sulit apa enggak itu harus tanya ya. Iya, nomor pokoknya yang kita harus inisiatif sendiri. Terus waktu di PT itu prosesnya lama atau gimana Kak? Meskipun saya, kalau yang pertama saya ke Taiwan itu alhamdulillah cepat, cuma 20 hari karena saya sudah bisa bahasa Mandarin juga. Waktu agent datang itu aku langsung bisa bahasa Mandarin 1-2 ipaknya itu lancar. Terus yang kedua di Hong Kong ini memang agak lama lah, sekitar 4 bulanan. Tapi kita meskipun 4 bulan, 5 bulan lamanya itu memang tergantung kita sendiri gimana. Tapi kalau di PT itu kita harus inisiatif, bisa bekerja, bagaimana guru-gurunya itu ngajarin, kita harus bisa. Soalnya di PT biasanya itu ya sudah seperti di Hong Kong lah. Waktu di Taiwan ada liburnya nggak? Kalau di Hong Kong kan ada hari Minggu kita diberi libur. Kalau nggak hari Minggu ya hari Sabtu itu diberi libur. Kalau di Taiwan ada liburnya nggak? Jarang yang dilibur, kalau saya nggak sama sekali libur. Terus kalau di Hong Kong kegiatannya apa aja waktu ini libur? Insya Allah saya alhamdulillah juga. Kalau di sini kenapa kok saya kerasan di Hong Kong? Itu teman-teman saya baik, terus saya pasti ada organisasi di masjid. Kalau ada luang, pokoknya menyempatkan diri supaya kita dekat sama Tuhan Allah lah. Mbak di masjid juga mengajari anak-anak atau ibu-ibu, teman-teman sesama TKW yang belum bisa ngaji, itu Iqra, dari Iqra ini memang niat saya mau pergi ke Hong Kong itu
merubah nasib lah, karena ya di Indonesia kayak gitu, ekonomi juga sulit, anak-anak sekolah. Tapi setelah saya di Hong Kong itu uang, maksud saya uang bisa dicari, tapi kalau ilmu itu sampai sampai pulang ilmu itu nggak bisa habis lah, maksud saya. Apalagi kalau di akhirat uang bisa saya pegang, tapi nggak bisa nggak kayak saya bawa apa-apa. Terus yang kedua, siapa saja yang datang di Hong Kong waktu ketemu saya, insya Allah kalau ketemu saya pasti kasih nasihat supaya apa itu, balik acara berangkatnya mau cari uang, jangan cuma cari uang dok. Kalau memang uang sedikit pun, kalau barokah itu pasti insya Allah apa itu bisa bermanfaat di keluarga, di semua itu sudah bermanfaat. Karena saya sudah pengalaman juga, gaji saya dari sudah berapa puluh tahun itu standar, tapi insya Allah saya nggak Cukup ya Kak? nggak cukup. Banyak yang cara kayak uang riba, cari apa itu, pinjam di bank. Kalau saya menasehati jangan sampai hubungan itu, karena kita cari di majikan itu belum tentu majikan sehat apa sewaktu-waktu kita di internet, tapi insya Allah kalau menghindari itu uang cukup barokah. Yang penting barokah ya Kak ya? Ya, tapi pesan saya, jadi juga pengalaman saya, kalau 90% di Hong Kong itu teman-teman saya ya, itu jangan sampai kita 100% uang itu dipulangkan ke Indonesia. Itu udah juga pengalaman saya, pengalaman teman-teman saya. Banyak yang udah kejadian yang pokoknya nggak kita inginkan lah. Ya, kita harus bisa mengatur keuangan kita ya. Yang paling utama bisa mengatur keuangan kita, karena nanti waktu kita di Indonesia kalau kita sendiri nggak punya uang, ya akhirnya juga ya balik lagi ke sini ya. Ya. Pernah nggak diajak jalan-jalan waktu di Taiwan atau kerja di Hong Kong atau Taiwan? Pernah nggak diajak jalan-jalan kemana? Kalau memang biasanya majikan kemana ajak. Saya juga pernah ke Australia 21 hari. Rumahnya bagus-bagus lah. Australia? Iya. Pernah kemana lagi? Kemana Australia saja? Ada. Saya aja nggak pernah. Padahal saya juga pernah jaga anak. Ke Malaysia cuma satu minggu kan, cuma di hotel. Oh, tapi 1 minggu kan pernah di Malaysia. Tapi kan cuma di tahu. hotel. Tapi kalau di mana, di Australia jalan-jalan terus kan, masuk kampung, jadi enak banget. Terus waktu masuk majikan itu majikan gimana Kak? Apa segala apa gimana gitu? Pertama kita Kan harus kita apapun adaptasi, kan? malam ya mengucapkan selamat malam majikan, bagi yang bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin di sini juga banyak. Waktu saya pertama di Hong Kong juga nggak bisa bahasa sini, tapi jaga anak insya Allah cepat bisa. Terus pagi juga tanya, kalau memang majikan pagi sudah mau kerja, mau tidur bertanya besok mau sarapan apa, jam berapa, gitu harus. Ya, majikan itu waktu awal-awal kita kan datang ke rumah majikan kan adaptasi ya. Ya harus, bukan majikan adaptasi yang kitanya Kitanya harus adaptasi. adaptasi. Karena kan kita orang baru di rumah itu ya. Dia kan semua majikan itu punya rasa curiga. Makanya nomor 1 itu jujur. Ada apa uang, ada apa, jangan sampai makanan pun jangan sampai. Saya tuh udah pengalaman majikan, tapi saya kalau nggak disuruh, nggak diambil itu uang itu apa itu sama, warnanya sama, tapi itu nanti kita jadi masalah. Jangan sampai masih $1 pun jangan. Sudah bisa beli apa aja nih Kak dari hasil TKW Insya dari Allah, Taiwan, Hong Kong. Insya Allah kalau buat seumpama pulang sama tahu tuh udah ada rumah, ada seumpama sawah apa itu penghasilan udah ada, insya Allah rumah. Pokoknya bukan aku sombong ya, cuman kan juga banyak pengalaman di sini. Aku bayar gaji standar juga nggak pernah dapat bonus, tapi insya Allah kenapa kok berkah? Saya itu mensyukuri. Terus yang nomor 2, jangan sampai kita merasa mau miskin untuk bersedekah. Insya Allah uang itu dari mana, uang sedikit bisa berkah. Soalnya pengalaman teman saya juga ada, dapat dari sini itu sekitar 300 juta lah orang Indonesia, tapi nggak dapat apa. Ya makanya jangan sampai kita merasa uang itu segalanya, enggak. Uang segalanya enggak.
sedikit pun saya gaji standar, tapi insya Allah berkah. Belum pernah, maksud saya dulu teman-teman itu baik-baik semua. Aku cuman bisa sebagai orang tua cuman bisa nasihati siapa yang ketemu saya, hati-hati, meskipun saudara, meskipun teman satu meja, termasuk setiap minggu jangan sampai surat-surat dipinjamkan di bank. Itu udah jangan sampai. Kita nggak tahu orang baik segitu apa, yang penting kalau saya pinjam uang 100 oke, tapi kalau soal itu masalah itu jangan. Meskipun saudara sendiri itu aku juga pernah ada pengalaman gitu. Ya, ini hati-hati ya untuk teman-teman yang masih ada di Hong Kong atau dimanapun menjadi TKW, TKI, berhati-hatilah dengan surat-surat penting Anda, karena surat-surat Anda itu kalau kita di perantauan itu adalah nyawa kita, ya kan? Ya, betul gitu ya. Waktu kerja di Hong Kong atau di mana ada nggak kejadian yang tak terlupakan sampai sekarang itu, yang sampai terlupakan sama sekali? Ada nggak kejadian yang sangat-sangat menyedihkan atau membahagiakan atau gimana? Maksud saya kalau saya tuh standar biasa-biasa aja. Maksudnya kayak gini, ya nggak pernah menerima uang banyak, ya pernah nggak punya uang, ya pokoknya standar aja. Saya nikmati aja. Kalau ada waktu bisa jalan-jalan ya jalan-jalan, tapi kalau nggak ada waktu lain lebih baik kita mendekatkan diri sama Allah. Pernah nggak kejadian itu kecelakaan atau gimana? Pernah waktu itu majikan baru yang lama itu kan udah, anak saya udah besar-besar, dari bayi itu udah besar-besar, aku sama pindah sama majikan, terus dikenalkan juga sama kan aku jaga anak itu udah kesel lah, udah capek, anak dua udah lama, terus itu aku mau pindah. Ya itu pengalaman saya ya, pengalaman itu udah nggak bisa saya lupakan. Terus waktu itu aku sudah mau nge-break 1 bulan, udah nggak apa-apa lah, aku mau cari lagi. Ternyata makanya itu pengalaman untuk yang mbak-mbak yang masak itu panci itu, kalau yang gagangnya udah kayak tayangan kayak apa, jangan sampai dipakai. Waktu itu saya pakai waktu hari raya sini Imlek, malamnya itu aku kena air panas 1 panci. Wah, bener-bener. Kakinya ya, kaki sampai dibawa ke rumah sakit 2 minggu nggak bisa jalan, akhirnya operasi. Alhamdulillah 21 hari di rumah sakit. Tapi alhamdulillah kalau di sini tuh saya jamin, ya nggak semuanya orang nggak kepingin sakit, rumah sakit sendiri 1 kamar besar, saya sendiri makan juga enak pagi siang sore, tapi ya siapa yang mau kepingin gitu? Nggak ada yang mau. Ya. Tapi alhamdulillah sehat, majikan baik. Nah, ini untuk pesan-pesan untuk para TKW, pesan-pesannya supaya hati-hati di sini, hati-hati kalau memang kita merasa sakit kita harus jangan sampai kita malu untuk malu sama teman, curhat sama majikan. Mumpung masih di sini, siapa yang ada gejala itu harus kita kontrol ke dokter. Mumpung di sini enak banget, soalnya kayak operasi kalau sakit semua orang kepingin sehat, tapi kalau badannya sakit gitu harus jangan kita menyembunyikan penyakit kita. Mumpung masih di sini kan dapat POHIM, dapat asuransi, jadi masih bisa kita hadapi daripada nanti di Indonesia lebih sulit. Bisa dihandle untuk penyembuhan penyakit-penyakit. Ya, kita sih semuanya nggak mau. Ya, jaga kesehatan. Jaga kesehatan lah. Terus untuk ini paspor atau surat-surat penting ya, yang utama itu karena nyawa kita juga yang utama itu jangan sampai. Aku udah di sini tuh berpuluh tahun, tapi kalau aku kenal sama orang, aku cuman pesan gitu, mengingatkan jangan sampai kalau memang kita itu kepingin bikin rumah, bikin orang Indonesia itu kepingin aja rumahnya bagus begini, kan di sini nggak gaji standar, jangan sampai kita di atas lubang, jangan sampai ya nanti di sini saya bunuh diri sendiri gara-gara ya juga itu.
majikan juga Nggak nggak mengizinkan, seneng nggak suka. kalau kita ya tetap kita masih curigai ada, bukan seperti keluarga sendiri, paling enak ya di rumah sendiri, Nyantai di rumahnya sendiri ya. tapi ya nggak tahu nanti uangnya. Ya. Alhamdulillah ini nasihat-nasihat dari Ibu Kitia. Dan untuk mbak-mbaknya yang di Hong Kong, terutama yang di Hong Kong yang belum bisa ngaji atau jangan malu. Ikro lah, bukan Ikro. maksudku lah kalau masih kayak kalau apa itu Al-Quran apa itu ada tangannya sendiri. Tapi kalau mbak yang aku handle-nya gini, yang justru tambah yang nggak bisa bener-bener udah banyak ini, udah banyak pengalaman aku, udah berapa tahun di sini nggak bisa baca, alhamdulillah bisa. Ada juga ibu-ibu nggak bisa, alhamdulillah pulang bisa, karena kita itu pulang nggak bawa apa-apa nanti, ya bawa uang, tapi uang bisa habis, tapi ilmu nggak bisa Tapi habis. malah Terus itu bisa buat kita akhirat, mengajarkan ya. untuk anak-anak kita atau Iya. cucu-cucu kita Ya, nanti. yang di alhamdulillah Indonesia. juga ada yang ibu-ibu udah sekarang pulang udah buka TPA. Alhamdulillah gitu. Kalau ingin memang kepingin belajar yang lebih pintar, ya itu di Masjid Istiqomah juga bisa. Tapi harus seperti anak sekolah beneran jam 10 sampai iya, nggak boleh terlambat. Kalau aku nggak, bagi orang yang sudah umur lah, sudah dedel nggak bisa baca, insya Allah aku itu membawa Iqra, kamu pokoknya bisa Iqra 1 sampai 3, insya Allah yang lainnya sampai Iqra 6, insya Allah pasti bisa kalau memang niat gitu. Kalau saya niatnya gini, bagi yang pernah aku juga nangani sorenya part time, kamu kasih waktu 1 jam lah kamu di masjid, apa kamu di luar, aku siap untuk menerima ya, Mengajari sampai bisa. Yang penting aku tuh kita di sini itu bermanfaat untuk orang lain. Semoga bermanfaat ya ilmu-ilmunya dari Ibu Kitia dan murid-muridnya itu ya Kak ya. Udah banyak sekali murid-murid yang untuk belajar Iqra dari Iqra sampai Al-Quran nanti. Al-Quran ya. Ya. Terima kasih. Semoga apa yang dinasihati Ibu Kitia ini sangat bermanfaat bagi para TKW dimanapun berada. Manfaatkan luang waktu Anda, jangan sia-siakan waktu yang ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.